Seorang wanita pertama kali datang ke rumah bos mafia untuk mandi. Tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan cermin di depannya. Dengan cepat dia mengambil handuk dan mendekati cermin. Dia meraih ke atas dan menyentuhnya. Menemukan bahwa ujung jarinya tidak memiliki jarak dengan bayangan di cermin. Dia segera menyadari bahwa ini adalah cermin dua sisi. Saat itulah sepasang mata mendekat perlahan. Dia sadar bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Maka tanpa ragu, dia membuat pilihan. Alasannya melakukan pengorbanan besar ini. Ternyata mimpinya adalah menjadi perancang perhiasan. Namun di rumah, ada suami yang cacat. Untuk mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan keluarga, Miki hanya bisa bekerja sebagai hostess di klub mewah. Di sini dia bertemu dengan bos Hotel Royal, Tashiro. Tashiro melihat wajahnya yang cantik, dan merasa khawatir karena kesulitan hidup. Maka dia dengan sukarela menawarkan untuk membawanya masuk ke kalangan atas. Asalkan dia mau, dia bisa menghabiskan uang seenaknya mulai dari sekarang. Mizuko sedikit tergoda setelah mendengarnya. Ketika dia kembali ke rumah, suaminya yang doyan minum terus mengejek impian-impian Mizuko. Bahkan mengatakan bahwa tangan Mizuko pasti tercium bau pria lain. Setelah melepaskan diri, Mizuko menyatakan bahwa semua pengeluaran rumah tangga bergantung padanya. Bahkan hutangmu yang mencapai lebih dari 20 juta. Namun suaminya menyalahkan dia karena setiap malam tidak tidur hanya untuk menggambar-gambar itu. Lebih baik gunakan waktu itu untuk bekerja dan menghasilkan uang. Mizuko merasa muak dengan kehidupan seperti ini setelah mendengarnya. Saat itu, Tashiro sekali lagi memberikan kesempatan pada Mizuko untuk mengajaknya melihat bagaimana orang kaya membeli perhiasan mahal dengan seenaknya, dan meminta bantuan Mizuko untuk mengeluarkan 10 juta dari kotak itu. Tashiro memberitahunya bahwa untuk hidup seperti orang kaya, harus memutuskan hubungan dengan masa lalu, harus memisahkan diri dari masa lalu. Dia akan membantu Miko tanpa syarat, dan membantunya menemukan jalan keluarnya sendiri. Miko segera mengerti maksudnya. Namun melepaskan diri dari suaminya pasti bukan hal yang mudah. Ketika dia terjebak dalam dilema, satu kata suaminya segera membuatnya mantap. Kamu juga pasti lelahkan. Lebih baik kita mati bersama saja. Malam itu dia diam-diam kembali ke tempat tinggalnya. Melihat suaminya mabuk berat di atas tempat tidur, dia mengeluarkan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya, menuangkannya ke setiap sudut ruangan. Sebelum pergi, dia juga mengambil mahkota yang dirancangnya. Dia pergi keluar dan menyalakan obor yang melambangkan kebebasan. Lalu tanpa ragu melemparkannya melalui jendela. Api segera merambat ke seluruh ruangan. Suaminya yang terbangun dari tidurnya terus berteriak meminta pertolongan. Namun tak ada gunanya. Kemudian Miko dengan panik pergi ke suite hotel. Tadashi tidak terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Malah tahu apa yang baru saja dilakukannya. Maka dia sendiri menuangkan minuman untuknya untuk menenangkan. Dan mengklaim akan membantunya mengatasi segala rintangan. Pelayan tiba-tiba membuka pintu dan melihat adegan memalukan ini. Secara tidak sengaja membantu Megumi menciptakan alibi. Semua ini direncanakan dengan sengaja oleh Tadashi. Saat itu, Megumi juga sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Polisi segera tiba untuk menyelidiki tempat kejadian. Megumi juga pura-pura pulang ke rumah setelah bekerja. Dia langsung masuk ke kamar mencari suaminya. Ketika mendengar berita bahwa suaminya sudah meninggal, dia dengan sengaja berpura-pura terkejut dan sedih. Hanya Haruko yang pernah merawat suaminya yang menyadari ada yang aneh. Keesokan harinya, Megumi naik mobil mewah dan segera tiba di sebuah perkebunan mewah. Pelayan membawanya masuk ke dalam kamar, dan dia dimandikan dan keluar untuk bertemu tuannya. Kemudian dia dibawa oleh kepala rumah tangga ke kamar tidur tuannya. Yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, ternyata pemilik di balik layar adalah seorang kakek bungkuk berusia lebih dari 70 tahun. Hal ini membuat Miki tidak bisa menerima situasi tersebut sejenak. Namun saat kakek melihat Miki, matanya langsung berbinar. Dia langsung menariknya ke tempat tidur dan berputar-putar di tempat, seolah-olah menemukan mangsa yang lezat. Miki yang terkejut segera menjadi tenang. Dia sadar bahwa dia tidak punya jalan keluar, dan menyatakan bahwa dia bahkan tidak tahu siapa Anda ketika datang ke sini. Meskipun dia sudah nekat, juga penting untuk mengetahui apakah melayani Anda layak, dan meminta bukti yang pasti. Tidak disangka kakek ini memiliki pengaruh yang besar. Langsung membuat Miki ikut dalam kontes desain perhiasan. Dan melalui hubungan, dia berhasil meraih juara kontes. Wanita pendamping minum yang dulu tiba-tiba naik ke panggung seni. Kemudian dia memanfaatkan kekuatan bos besar. Dalam waktu singkat, dia mendirikan sebuah toko perhiasan. Dia ingin memperluas kekuatannya lebih lanjut. Maka dia mengajukan proposal kepada Tashiro untuk membuka toko di Ginza yang ramai. Tashiro setuju. Tetapi harus membuat Hayano menjadi penasihat hukumnya. Michiko sadar bahwa dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Namun dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa setuju. Dengan cepat, dia mendengar bahwa ada toko perhiasan di Ginza yang akan dijual. Pemilik toko ini sebenarnya adalah Saho, yang selalu menentang Michiko. Kedatangannya kali ini adalah untuk menyelesaikan kesepakatan besar ini. Kemudian dia dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin toko itu. Saho terkejut mendengarnya. Michiko sudah tahu bahwa dia pasti tidak akan setuju. Namun dia tidak panik. Dia malah mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, dan mengatakan bahwa ini adalah salinan dari desain yang pernah dicuri olehnya. Salinan sketsa desain orang lain. Jika ini diumumkan kepada publik, pasti akan menjadi berita sensasional. Shako mengatakan kalau dia benar-benar memiliki barang itu. Mengapa tidak mengungkapkannya lebih awal? Miki langsung menyatakan bahwa dia sangat mengagumimu. Hanya tidak ingin melihatmu hancur reputasinya. Dengan putus asa, dia akhirnya dengan marah menyerahkan toko itu. Miki yang mendapat janji segera meninggalkan tempat itu.
Namun pihak lain sama sekali tidak menyangka. Malah tertipu oleh selembar kertas putih dan kehilangan satu toko. Miki hanya memanfaatkan kesuksesan beberapa orang. Di balik itu pasti ada sisi gelap yang tidak terlihat. Saat dia baru saja kembali ke toko, dia langsung menerima telepon dari kepala rumah tangga dan memintanya untuk segera kembali. Hanya karena terlambat beberapa menit, dia langsung dimarahi oleh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga membuatnya menyadari tanggung jawabnya, mengatakan bahwa dia hanyalah sebuah mainan, dan nasib Miki sepenuhnya bergantung padanya. Berharap dia memahami posisinya. Tidak tahu berapa banyak orang yang bisa menggantikannya. Kepala rumah tangga melakukan hal itu hanya karena takut, meragukan posisinya sendiri. Namun, juga bukan orang yang bisa diatur begitu saja. Langsung mengejeknya karena merawat tuannya 24 jam sehari. 1 tahun adalah 365 hari. Menjalani kehidupan seperti itu sungguh patut diacungi jempol. Kemudian, memanfaatkan kecenderungan besar terhadapnya oleh bos besar. Langsung menggoda di depan bos besar. Ternyata trik ini berhasil. Pengurus ingin masuk untuk memberikan obat kepada bos besar. Tidak disangka malah ditolak. Tidak hanya itu, juga mendapat izin dari bos besar. Muncul secara terang-terangan di acara bertemu pejabat penting. Tersenyum lebar sambil menantangnya. Pengurus wajahnya memucat. Bos besar sangat senang melihat kedatangan. Langsung mengusir pengurus. Pengurus menatap dengan penuh kebencian. Pertempuran memperebutkan perhatian antara dua wanita akan segera dimulai. Pengurus yang tidak mau kalah mencari pengawal pribadi. Dia hanya melemparkan tatapan. Pengawal pribadi segera mengerti. Kemudian saat Michiko sedang berganti pakaian, sebuah sepasang mata tiba-tiba muncul dari celah pintu. Michiko sudah menyadari. Di perjalanan pulang, pengawalnya mengejeknya karena mencoba menyenangkan orang tua itu, dan merendahkan dirinya sendiri, untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Pastinya bentuk tubuhmu bagus. Lalu dia melirik beberapa kali melalui spion. Michiko berkata bahwa dia hanya bermimpi. Karena kamu seumur hidup juga tidak akan merasakan sensasi ini. Kalimat ini seketika membuat pengawal marah. Dia segera menghentikan mobil, membuka pintu mobil dan hendak menyerang Michiko. Michiko melihat situasi tidak menguntungkan dan segera melarikan diri dari mobil. Pengawal mengejar dengan gigih dari belakang. Tidak lama kemudian, dia segera dipeluk olehnya. Lalu dengan keras dilemparkan ke tanah. Michiko bangkit dan mengambil barang di sebelahnya, dan langsung memukulkannya. Tidak disangka pengawal ini lemah tak berdaya. Bahkan dipukuli oleh seorang wanita lemah. Saat itu tiba-tiba muncul sebuah mobil. Orang ini adalah polisi Haruki. Ternyata dia selalu mencurigai kasus pembakaran dan Meiko terkait. Ketika dia menunjukkan ban di polisi, pengawal ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saya pikir itu hanya pertanyaan klise. Tidak disangka dia melakukan tindakan ini. Sungguh mengesankan. Meiko langsung menamparnya dan pergi. Dia khawatir kasus pembakaran itu akan mengarah kepadanya. Tashiro memintanya untuk tidak khawatir. Tidak peduli jenis kejahatan apa. Selama tidak ada laporan resmi, itu bukanlah kejahatan. Jadi saat ini kamu bukan pembunuh. Bahkan jika kita bertemu seperti sekarang, tidak ada yang akan meragukannya. Saat itu, seorang wanita datang. Meiko mengira wanita itu adalah kencan Tashiro. Namun dia tidak tahu bahwa Tashiro menyembunyikan sesuatu darinya. Tashiro membawanya ke dalam ruangan. Wanita itu dengan senang menantikan sesuatu. Tidak lama kemudian, bawahan bos, Kinye, datang membawa hadiah untuknya. Saat wanita itu dengan senang hati ingin membukanya, tapi tiba-tiba dia dicekik oleh seutas tali yang ketat di lehernya. Dalam sekejap dia kehilangan napas. Kemudian mayatnya disembunyikan di kantor. Saat itu, Miko tiba-tiba datang. Dia sebenarnya datang untuk mencari pemilik Hotel Royal, Tashiro. Namun pintu setengah tertutup tiba-tiba terbuka. Miko memalingkan kepalanya, dan tiba-tiba melihat seorang wanita tergeletak di sana. Dia langsung ketakutan dan bergegas pergi. Ternyata, Tashiro yang dia cari tiba-tiba masuk. Miko awalnya mengira wanita itu adalah tunangan Tashiro. Namun Tashiro mengatakan bahwa wanita itu adalah istri dari Presiden Kagawa. Kemudian mayatnya dibungkus dan dibawa keluar oleh staf. Miko terlihat ketakutan dan terkejut. Presiden Kagawa segera mendapat kabar buruk ini. Ternyata dia telah mengancam kepentingan bos besar. Jadi dia mengirim bawahannya untuk membunuh wanitanya. Tashiro mengatakan bahwa Miko adalah wanita luar biasa. Karena melihat pemandangan seperti itu, biasanya wanita akan gemetar tanpa henti. Tanpa disadari, dia sudah sangat ketakutan. Setelah bangkit, dia meminta orang itu untuk menemani dia bersantai. Miko sengaja mempererat hubungan di antara mereka. Namun, Tashiro tetap menjaga jarak dengannya. Dia tidak berani menyentuh wanita di sekitar bos di balik layar. Malam itu, Miko menyatakan perasaan cintanya padanya. Jika dia tetap menjadi pelayan minuman di sini, lalu kamu memilihnya sejak awal, mungkin akhir seperti itu lebih baik. Namun, Tashiro menjelaskan bahwa jika mereka benar-benar bersama, mereka tidak akan menginginkan apapun lagi. Jelas sekali bahwa Miko selalu menyukainya di dalam hatinya. Namun sekarang dia terjebak dalam neraka dan tidak bisa keluar. Dan Haruki yang selalu menyelidiki kasus pembakaran kembali mengincar dia. Dia curiga bahwa Mayumi adalah pembunuh suaminya. Namun ia tetap tidak bisa menemukan bukti penting. Maka ia tertarik pada orang-orang di sekitar Mayumi. Mayumi pura-pura tidak mengerti apa yang dia katakan. Haruki mengatakan bahwa dia telah menyentuh dunia impian. Namun lebih baik tidak mendekatinya lagi. Namun dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Begitu bos berkata, dia segera datang. Namun saat Mayumi dan bos bersiap istirahat, tiba-tiba melihat sepasang mata muncul dari celah pintu. Dia menyadari pasti itu adalah pelayan yang suka mengintip. Mayumi menunjukkan tatapan menantang. Maka dia menutupi selimutnya dan perlahan bergerak ke pintu.
lalu tiba-tiba membuka pintu, memberi pelayan kesempatan untuk melihat dengan jelas. Pelayan itu marah sampai wajahnya memucat. Namun tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Mayumi. Hanya bisa menahan amarah dan pergi menjauh. Sejak mendapat perhatian dari bos besar, bahkan beberapa pejabat tinggi politik membawanya bersama mereka. Dan dia bahkan secara khusus memperkenalkan latar belakang keluarga seorang anggota parlemen muda kepada Misaki. Saat berjalan keluar untuk pergi, Misaki bahkan lebih dikenal karena berada di sekitar bos besar. Para anggota parlemen ingin mendekatinya. Namun semua ini diamati oleh kepala rumah tangga. Dan bertanya bagaimana perasaannya dihormati oleh orang lain. Dia juga mengingatkan Misaki bahwa mereka hanya tunduk pada tuanmu di belakangmu. Menghadapi ejekan dari kepala rumah tangga, respon Misaki langsung menusuk ke titik lemah. Kamu dengan susah payah membuka pintu sendiri, tapi kamu malah kabur. Mungkin kamu tidak pernah membuat tuanmu senang. Tanpa menunggu lama, kepala rumah tangga langsung menamparnya. Misaki juga bukan orang yang mudah dipermainkan. Dia langsung membalas. Kemudian keduanya terlibat dalam perkelahian. Misaki bahkan sempat menamparnya lagi. Saat itu, kepala rumah tangga mengeluarkan senjata dan ingin bertarung dengannya. Ternyata dia berhasil dicegah oleh Meiko dengan tangannya. Lalu dia langsung mencekik lehernya. Dan dengan keras menjatuhkannya ke tanah. Langsung menaiki tubuhnya. Kali ini pelayan tidak bisa mengalahkannya dengan cara apapun. Bahkan dengan makian sekalipun. Hanya bisa menangis dan mengeluhkan kemarahannya. Meiko sudah lama menyadari bahwa dia hanya ingin mengendalikan rumah ini untuk mendapatkan kepuasan. Dan Meiko sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi wanita seperti itu. Lebih tidak akan bersaing dengan posisinya. Malah menganggap bahwa pikiran seperti itu sangat bodoh. Setelah kembali ke kamar, dia menyadari bahwa kondisi bos semakin memburuk. Sekarang satu-satunya sandarannya bisa hilang kapan saja. Lagi pula, dia sendiri akan jatuh ke dalam neraka. Bagaimana mungkin dia bisa menahan menjadi alat orang lain? Maka dia memfokuskan perhatiannya pada anggota parlemen muda ini. Lalu dia pura-pura melewati anggota parlemen itu. Dan ketika orang itu tidak memperhatikan, dia memanggil namanya. Anggota parlemen sangat senang saat melihat Meiko. Namun yang tidak terduga bagi Mayuko, pria ini langsung mengeluarkan kata-kata mengejutkan begitu membuka mulut. Mari kita menikah. Kita bertemu dengan kebetulan yang luar biasa. Pasti ada takdir yang menghubungkan mereka. Bahkan pengawal di sampingnya terkejut dan bingung. Anggota parlemen tidak mengerti mengapa Mayuko begitu cantik. Mengapa harus melakukan pekerjaan pelayan di sekitar pria tua itu. Namun Mayuko dengan tegas menyatakan bahwa dia berhasil berkat hubungan dan jaringan yang dimilikinya. Anggota parlemen berpendapat dengan posisi dan kekayaan pria tua tersebut. Wanita berbakat seperti Anda baru bisa mencapai posisi seperti sekarang. Ini tidak adil bagi Anda. Mayuko juga menyadari ketertarikan anggota parlemen padanya. Maka dia segera bertanya pada anggota parlemen tentang pendapatnya terhadap pria tua itu. Suka atau benci? Mayuko sangat senang mendengarnya. Dia tahu bahwa pria di depannya bisa berguna baginya. Maka dia meminta Takeshi untuk menjadi penasihat hukumnya. Dan dia mengajukan proposal untuk memperluas skala perusahaan kepada Takeshi. Kinye, asisten pribadi bos besar. Dia berpikir jika bos besar turun tangan, itu akan lebih lancar. Namun Meiko menolak langsung. Karena dia tidak ingin perusahaannya menjadi milik bos besar. Dia ingin mengendalikan modal perusahaan baru dengan ketat. Kinye pikirannya bagus. Maka dia pergi dengan tergesa-gesa membawa proposal. Tashiro menanyakan niatnya. Meiko menjelaskan bahwa dia ingin memperluas kekuatan saat ini. Tumbuh menjadi seseorang yang bisa lepas dari kendali bos. Dan anggota parlemen juga melalui jaringan mereka sendiri. Menemukan anggota yang dapat diandalkan untuk menjadi direksi. Dan orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan bos besar. Dengan begitu, bos besar tidak akan campur tangan dalam perusahaan baru. Namun masih diperlukan seseorang dengan status sosial untuk menjadi jaminan direksi. Meiko segera memikirkan Tashiro, pemilik Hotel Royal. Tashiro mengetahui bahwa ini adalah pemikiran pribadi Meiko. Maka dia langsung menandatangani. Namun, Kinye tetap memberinya peringatan dengan baik. Bertindak sebagai penasihat hukum dan wali Anda. Tidak mungkin tidak melaporkan kepada bos besar. Namun, Tashiro juga mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Lagi pula, kamu juga adalah penasihat hukum baru perusahaan. Akhirnya, Kinye memberikan proposal kepada bos besar. Dengan cepat, dia menelepon Tashiro. Dan menyatakan bahwa bos besar ingin bertemu dengannya. Dan dia tidak bisa menolak. Sementara itu, kepala rumah tangga juga memberitahu Miko tentang berita ini. Dia tahu bahwa pertunjukan besar akan segera dimulai. Dia bahkan dengan antusias mulai makan chrysanthemum. Pada saat yang sama, Miko segera tiba di tempat tinggal bos besar. Takut Kinye mengalami kecelakaan. Dia membuka pintu dengan gegabah. Dan melihat sebilah pedang telah menempel di tenggorokan Kinye. Miko langsung terkejut. Bos besar langsung menanyakan hubungan mereka. Miko segera berlutut untuk memohon belas kasihan bagi Kinye. Takut dia akan berbicara terlalu banyak. Di bawah pandangan tajam bos yang mengintai, dia justru mengakui, dia adalah wanitaku. Awalnya mengira sang bos akan segera membunuhnya. Tidak disangka si kakek pincang malah memberikan pisau pada Meiko. Biarkan dia membuat pilihan di sini. Nyawa salah satu orang akan berakhir di sini. Meiko yang takut agak bingung. Bos mengaku suka kepribadian wanita ini.